Oke, baiklah kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini ya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, tadi soundnya tidak kedengaran ya, makanya Ibu mau ulang. Ya, Bu. Dalam suasana masih di sebulan Syawal ini ya, Ibu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga belum telat ya. Bu. Oke, kita lanjutkan perkuliahan ini dimulai dari tanggal 18 Mei ya. Untuk perkuliahan ini pertemuan yang ke-10 setelah UTS. Untuk materinya kalian bisa mendownload di elearning.itts.ac.id. Kita masuk ke materi yaitu fase desain ya. Setelah kita melalui fase SDLC sebelumnya yaitu fase perencanaan ya, kemudian fase analisis, dan yang ketiga kita masuk ke fase desain. Oke, sudah siap ya untuk perkuliahan hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Analisis dan desain sistem informasi ya. Semoga kalian tidak lupa dengan mata kuliah ini. Adapun deskripsi dari pembelajaran mata kuliah ini, kita masuk ke fase desain, yaitu fase yang ketiga dari SDLC, yaitu Software Development Life Cycle ya. Adapun materi yang akan kita bahas pada judul desain ini yaitu tentang transisi desain, kemudian strategi akuisisi sistem ya, pengaruh strategi akuisisi dan memilih strategi akuisisi ya. Karena pada fase desain ini kita merancang bagaimana membuat aplikasi ya. Di sini bagaimana kita membangun aplikasi. Jadi di sini bagaimana sistemnya secara efektif dan efisien ya. Mungkin kalian bertanya di sini kok tentang akuisisi ya. Jadi di sini ada hal-hal strategis sehingga proses desain itu berjalan dengan baik dan efektif. Kemudian ada pun capaian dari materi ini yaitu memahami transisi desain, memahami strategi akuisisi sistem ya, kemudian pengaruh strategi akuisisi itu apa, kemudian memilih strategi akuisisi. Ya, baiklah, tujuannya ya ini untuk menjelaskan transisi sistem, strategi akuisisi, pengaruh strategi akuisisi, dan memilih strategi akuisisi ya. Poinnya itu yang poin utama pada materi ini. Kalau misalnya suaranya terputus atau tidak terdengar, tolong diingatkan ya. Ini sinyalnya kurang bagus di sini. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu maaf, Ibu belum share screen, Bu. Ya? Belum share screen, Ibu. Oh iya. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke, kita masuk materi ke desain ya. Desain sistem.
Oke, pendahuluan pada desain fase desain pada SDLC di sini menggunakan persyaratan yang dikumpulkan selama proses analisis untuk membuat cetak biru atau blueprint ya untuk sistem yang akan datang. Nah, desain ini akan sukses jika dibangun di atas apa yang dipelajari pada fase sebelumnya dan mengarah pada implementasi yang lancar dengan membuat rencana yang jelas dan akurat tentang apa yang perlu dilakukan. Pada materi ini menjelaskan transisi awal dari analisis ke desain dan menyajikan 3 cara untuk menyelesaikan desain untuk sistem baru. Fase desain juga memutuskan bagaimana sistem baru akan beroperasi, kemudian banyaknya aktivitas yang akan terlibat saat tim pengembang mengembangkan persyaratan sistem tersebut. Pada materi ini menjelaskan secara garis besar kegiatan fase desain tersebut yang berpuncak pada pembuatan spesifikasi sistem dan juga menjelaskan 3 strategi alternatif untuk memperoleh sistem yang tersedia untuk tim pengembangan. Tujuan dari tahapan analis adalah untuk mengetahui apa yang dibutuhkan bisnis ya. Kita sudah bahas di materi sebelumnya. Dan tujuan dari fase desain ini untuk memutuskan bagaimana membangunnya ya. Kita mendesain, jadi di sini bagaimana membangunnya. Nah, sedangkan desain sistem adalah penentuan arsitektur sistem secara keseluruhan yang terdiri dari sekumpulan komponen pemrosesan fisik, kemudian perangkat keras, perangkat lunak, orang atau user, dan komunikasi di antara mereka yang akan memenuhi persyaratan pentingnya sistem. Selama bagian awal desain, tim proyek mengubah persyaratan bisnis untuk sistem menjadi persyaratan sistem yang menjelaskan detail teknis untuk membangun sistem, kemudian yang tercantum dalam definisi persyaratan dan dikomunikasi melalui kasus penggunaan dan proses logis dan model data ya. Proses logis atau model data kita bahas di materi sebelumnya, yaitu yang kita menggunakan IRD. Nah, kemudian persyaratan sistem dikomunikasi melalui kumpulan dokumen desain dan proses fisik dan model data. Bersama-sama dokumen desain dan model fisik membentuk cetak biru untuk sistem baru. Nah, kemudian pada bagian awal yang terpenting dari fase desain ini adalah pengujian beberapa strategi akuisisi ya. Jadi di sini ada strategi untuk fase desain, di mana memutuskan yang strategi apa yang akan digunakan yang cocok untuk sistem tersebut ya. Nah, sistem di sini dapat dibangun dari awal, kemudian bisa dibeli atau disesuaikan atau dialihdayakan ke pihak lain atau outsourcing ya. Dan tim proyek di sini perlu melakukan penyelidikan kelayakan setiap alternatifnya. Kemudian keputusan membuat, membeli dan mengalihdayakan mempengaruhi tugas-tugas desain yang dilakukan sepanjang sisa fase. Nah, untuk keterangan selanjutnya kita lihat slide selanjutnya ya. Kemudian apa saja kegiatan dalam tahap desain? Di sini ada 6 ya. Kegiatan dalam tahap desain itu yang pertama yaitu menentukan strategi akuisisi sistem yang disukai ya. Jadi di sini strateginya menggunakan akuisisi sistem. Bisa dari dibuat, kemudian bisa membeli produk yang sudah jadi atau outsourcing ya, melibatkan pihak ketiga. Kemudian yang kedua, merancang arsitektur untuk sistem ya. Membuat pilihan di sini membuat pilihan perangkat keras, perangkat lunak ya. Kemudian merancang navigasi sistem, input dan output. Kemudian yang keempat yaitu mengkonversi model proses logis ke model proses fisik, memperbaharui repository cache dengan detail sistem tambahan,
kemudian merancang program yang akan melakukan proses sistem, ya. Yang kelima yaitu mengkonversi model data logis ke model data fisik, ya. Kemudian memperbarui repositori cache dengan detail sistem tambahan, merevisi matrik CRUD, kemudian rancang cara penyimpanan data, kompilasi spesifikasi sistem akhir, ya. Cuman pada bab ini kita akan membahas poin yang pertama yaitu menentukan strategi akuisisi sistem yang disukai, ya. Jadi dengan 3 strategi ini apakah kita membuat dari awal atau membeli aplikasi yang sudah jadi atau kita menggunakan outsourcing, ya. Untuk merancang arsitektur atau sistem dan selanjutnya bisa masuk ke materi selanjutnya. Kemudian pada akhir fase desain, tim proyek akan membuat pengiriman akhir untuk fase yang disebut spesifikasi sistem. Nah, dokumen ini berisi semua dokumen desain yang baru saja dijelaskan, ya. Model proses fisik, model data fisik, desain arsitektur, spesifik perangkat keras, perangkat lunak, desain antarmuka, desain penyimpanan data, dan desain program. Di mana secara kolektif, spesifikasi sistem menyampaikan dengan tepat sistem apa yang akan diterapkan oleh tim proyek selama fase implementasi SDLC, ya. Nah, di sini ada garis besar spesifikasi sistem, ya. Kita di sini dijelaskan tadi pada fase desain ini ada fase akhir dari fase itu yang disebut dengan spesifikasi sistem. Nah, di sini garis besar dari spesifikasi sistem yang pertama yaitu strategi akuisisi sistem yang direkomendasikan. Kemudian ada matrik alternatif tertimbang akuisisi sistem, kemudian desain arsitektur, kemudian spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak, desain antarmuka, model fisik, spesifikasi desain program, model data fisik, desain penyimpanan data, matrik CRUD yang diperbarui, kemudian entry repository kasus yang diperbarui, ya. Jadi poin-poin ini ada di fase desain. Tapi kita akan mengupasnya satu per satu, ya. Kita masuk ke strategi akuisisi sistem yang direkomendasikan, kemudian matrik alternatif, ya. Kemudian interaksi pengguna dengan sistem juga harus dirancang. Masukan dan keluaran sistem akan dirancang bersama dengan rencana atau peta jalan, cara fitur sistem akan dinavigasi, keputusan desain yang dibuat mengenai antarmuka dikomunikasikan melalui dokumen desain yang disebut dengan desain antarmuka. Nah, kita masuk ke strategi akuisisi sistem. Di sini pengertian akuisisi adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mengembangkan bisnis atau mempercepat pertumbuhan sebuah perusahaan, ya. Jadi strategi dari akuisisi sistem ini digunakan untuk pengembangan bisnis, ya. Jadi akuisisi itu untuk pengembangan bisnis dan mempercepat pertumbuhan suatu perusahaan, ya. Nah, akuisisi ini biasanya dilakukan dengan membeli lebih dari 50% saham suatu perusahaan, ya. Dan tujuan dari akuisisi tersebut adalah yang pertama yaitu melakukan ekspansi usaha. Kemudian yang kedua strategi menumbuhkan perusahaan. Ketiga untuk mendapatkan teknologi yang terbaru, ya. Kita jelaskan satu persatu dari tujuan tersebut. Yang pertama, melakukan ekspansi usaha. Di mana dengan membeli suatu saham perusahaan, ya, kita jadi dengan adanya akuisisi suatu saham perusahaan, ya,
Jadi di sini tidak perlu lagi adanya rekrutmen karyawan baru ya. Kemudian karena biasanya kalau kita mengakuisisi suatu perusahaan itu sudah ada karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian kita tidak perlu lagi membangun brand. Karena brand itu sangat penting sekali ya, brand atau merek suatu perusahaan tersebut prosesnya lama sekali, itu butuh waktu yang tidak hanya sebentar ya, karena untuk memperkenalkan suatu produk itu butuh waktu yang lama, bagaimana kualitasnya, kemudian bagaimana diterima di penggunanya ya. Jadi sangat mahal sekali atau susah kita kalau membangun suatu brand atau merek itu dari awal. Jadi dengan sistem akuisisi ini lebih mudah. Jadi kita tinggal mengikutin aja ya. Nggak perlu harus merintis dari awal lagi. Nah, yang kedua yaitu strategi menumbuhkan perusahaan ya. Jadi tujuan akuisisi ini terkadang ya sebuah perusahaan itu memiliki kendala seperti sumber daya yang terbatas untuk menumbuhkan bisnisnya ya. Kemudian dengan akuisisi menjadi pilihan salah satu jalan keluar mengembangkan bisnis suatu perusahaan ketimbang menggunakan sumber daya internal. Jadi dengan akuisisi itu kita tidak perlu lagi membutuhkan sumber daya yang lebih atau banyak ya, karena dari perusahaan tersebut aja mungkin sudah bisa mencukupi sehingga perusahaan tersebut tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dengan perlunya sumber daya yang lain ya. Kemudian yang ketiga itu untuk mendapatkan teknologi baru ya. Jadi di sini sangat beruntung sekali ya jika suatu perusahaan akan mengembangkan bisnisnya itu dengan sistem akuisisi, di mana perusahaan tersebut sudah memiliki teknologi terbaru secara sukses ya. Jadi ibaratnya kita hanya melanjutkan saja, kemudian menggunakan saja, tanpa harus membuat lagi dari awal sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Kalau kita membuat dari awal lagi pasti membutuhkan biaya yang lumayan besar ya. Dan kemudian kendala-kendalanya juga kita kan tidak tahu kalau kita buat dari awal. Sedangkan kalau mengakuisisi suatu perusahaan yang sudah memiliki teknologi, kemudian teknologi tersebut sudah berjalan dengan sukses dengan baik, sudah dikuasai dan sudah berlangsung cukup lama oleh perusahaan tersebut, itu sangat beruntung sekali ya, karena lebih murah biayanya untuk proses kedepannya. Kalau kita membuat teknologi baru dari awal, kita harus membayar segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan teknologi tersebut. Nah, jika kita sudah mengakuisisi suatu perusahaan dengan teknologi yang sudah ada dan sukses, itu lebih murah lagi ya untuk keberlangsungan perusahaan ke depannya. Nah, jadi 3 itu adalah tujuan dari akuisisi ya. Nah, kemudian di mana akuisisi ini sangat penting untuk mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum mencari produk yang memberikan kecocokan terbaik. Jika tidak, kami berisiko membiarkan vendor perangkat lunak memberitahu kami apa yang kami butuhkan dan kami memperoleh perangkat lunak yang tidak memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna kami yang sebenarnya ya. Jadi di sini dengan sistem akuisisi juga kita bisa mengetahui seluk-beluk produk atau hal-hal yang berkaitan pada perusahaan tersebut apakah ada kecocokan ya. Nah, kemudian selanjutnya ada 3 cara untuk mendekati pembuatan sistem baru atau strategi akuisisi sistem ya. Di sini yang pertama yaitu mengembangkan aplikasi custom in-house ya. Kemudian yang kedua, membeli sistem yang dikemas dan mungkin menyesuaikannya. Kemudian yang ketiga,
mengandalkan vendor eksternal, pengembang atau penyedia layanan untuk membangun atau menyediakan sistem, ya. Jadi di strategi akuisisi sistem ini lagi ada beberapa hal pilihan ya atau cara dalam proses pembuatan sistem barunya. Nah, kemudian masing-masing pilihan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya. Dan masing-masing lebih sesuai dalam situasi yang berbeda, mungkin ada karakteristik yang jelas dari proyek yang menyarankan strategi akuisisi yang disukai, ya. Jadi dalam mengakuisisi suatu sistem tersebut di sini ada 3 strategi, ya, di mana pengembang aplikasi itu menggunakan sistem custom in-house, ya. Yang kedua, dengan sistem yang dikemas atau mungkin menyesuaikannya. Dan yang ketiga, mengandalkan vendor eksternal. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, pengembangan custom, ya. Pertama tadi, pengembangan custom. Di mana dalam pengembangan custom ini tim proyek berasumsi bahwa pengembangan custom atau membangun sistem dari awal, ya, adalah cara terbaik untuk membuat sistem. Jadi di sini banyak tim proyek, ya, berkeyakinan dengan adanya pengembangan custom atau membangun sistem dari awal itu adalah cara yang terbaik untuk di sistem. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan custom. Yang pertama, tim memiliki kendali penuh atas tampilan dan fungsi dari sistem. Ya, jadi di sini tim dengan adanya pengembangan custom ini, tim lebih leluasa atau lebih memiliki kendali penuh atas tampilan dan fungsi dari sistem. Karena dia bisa menentukan sesuai dengan permintaan yang diinginkan, ya. Kemudian yang kedua, proyek tersebut mungkin melibatkan program yang sangat khusus atau kompleks, ya. Jadi di sini dalam pengembangan custom kita bisa memilih. Kalau misalnya aplikasi itu kita sudah beli dengan jadi, kita tidak tahu, kita tahu bahwa program yang digunakan misalnya menggunakan VB.NET atau menggunakan Java, menggunakan aplikasi web lainnya, ya, online lainnya gitu. Nah, tapi di sini proyek tersebut bisa memilih atau menentukan program apa yang nantinya akan digunakan dan cocok untuk pengembangan sistem tersebut. Kemudian yang ketiga, lebih efektif untuk membuat sistem baru dari awal yang memenuhi persyaratan yang sangat khusus. Nah, jadi di pengembangan custom ini menurutnya lebih efektif, ya, karena program tersebut dibangun dari awal, ya, dari awal. Jadi ngerti apa aja yang akan dibutuhkan, apa saja akan ditampilkan, ya. Nah, kemudian yang keempat, pengembangan aplikasi custom membutuhkan jam kerja yang panjang dan kerja keras. Ya, karena kan kalau di dalam pembuatan suatu aplikasi itu, di situ ada yang namanya proses dari proses pembuatan, kemudian dari proses pembuatan merancang, ya, dari merancang itu kemudian ke uji coba, ya, bagaimana aplikasi yang sudah dibuat itu apakah sudah sempurna, tidak ada kendala-kendala gitu, ya. Nah, kemudian pelatihan atau penjelasan kepada pengguna nantinya yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Jadi di sini dikatakan memang membutuhkan jam kerja yang panjang dan bekerja keras, ya. Karena emang dibangun dari nol. Beda dengan halnya kalau kita membeli suatu aplikasi teknologi terbaru yang sudah sukses suatu perusahaan gitu, ya, beda, ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu banyak perusahaan memiliki staf pengembang yang sudah berkomitmen, ya. Nah, di sini maksudnya dengan adanya pengembangan custom ini karena emang perusahaan tersebut
bergerak di bidang pembuatan aplikasi dari awal ya, dari awal sampai akhir, sampai implementasinya seperti apa, sampai program tersebut bisa digunakan ya. Jadi memang di sini mereka membutuhkan staf atau tim-tim pengembang yang sesuai dengan ilmu dan skillnya yang sudah berkomitmen. Jadi ibaratnya kalau disebut dengan pegawai tetap ya, pegawai tetap suatu perusahaan yang sudah terikat dengan perusahaan tersebut, bukan pegawai yang dibutuhkan ketika ada proyek aja, kemudian setelah tidak ada proyek dia bebas ke perusahaan lain. Jadi di sini memiliki staf yang sudah berkomitmen. Itu adalah hal-hal pada pengembangan custom. Nah, di sini pun pada pengembangan custom itu ada kelemahannya ya. Dengan adanya permintaan sistem yang banyak, staf tidak punya waktu untuk proyek lain ya. Jadi karena memang sesuai dengan adanya staf yang sudah berkomitmen, jadi tidak bisa menerima pekerjaan lain ya. Jadi misalnya di sini ada sistem permintaan suatu sistem banyak, staf tidak punya waktu untuk proyek lain. Jadi ketika dia sedang mengerjakan pekerjaan A, jadi dia fokus ke pekerjaan A tersebut sampai pekerjaan itu selesai ya. Jadi dia tidak bisa maksudnya menyambi atau ibaratnya meluangkan waktu lain untuk menerima proyek lain. Itu kelemahannya ya. Jadi khusus fokus ke pekerjaan awal. Nah, yang kedua, dengan berbagai keterampilan teknis antar pribadi, kemudian fungsional, ya, manajemen proyek, pemodelan, semuanya harus ada untuk proyek agar bergerak maju dengan lancar ya. Nah, ini adalah keterampilan yang dimiliki oleh seorang analis ya, yang kita sudah bahas di bab sebelumnya ya. Jadi di sini para tim dengan segala keterampilan yang dimilikinya dan semua apa yang sedang dijalankan pada proyek tersebut, semuanya harus ada untuk proyek ya. Jadi mereka itu harus bisa meluangkan waktu, semuanya harus full gitu ya, sehingga pekerjaan tersebut bisa maju dan lancar ya. Kemudian yang ketiga yaitu profesional informasi sistem. Terutama individu yang sangat terampil, cukup sulit untuk diperkerjakan dan dipertahankan ya. Jadi di mana seorang profesional sistem informasi yang memiliki keterampilan yang lebih ya, maksudnya di sini keterampilan yang lebih, dia tidak mau terikat atau di suatu perusahaan. Dia pasti suatu saat dia akan keluar dari perusahaan tersebut ya. Maksudnya dia tidak berkomitmen karena dia memiliki keterampilan yang lebih lah ya. Maksudnya dia tidak semua keterampilan yang dia miliki itu banyak orang memilikinya ya. Jadi dia tidak bisa menetap di satu perusahaan. Jadi tidak bisa diikat gitu ya. Suatu saat pasti akan keluar. Itu adalah kelemahan dari pengembangan custom ya. Jadi pengembangan custom itu banyak hal-hal yang harus diperhatikan sehingga kelangsungan dari proses tersebut berjalan lancar. Nah, kemudian di sini perangkat lunak yang dikemas ya. Banyak kebutuhan bisnis yang tidak unik dan karena tidak masuk akal untuk menemukan kembali perputarannya ya, banyak organisasi membeli paket perangkat lunak yang telah dijual daripada mengembangkan solusi custom mereka sendiri ya. Nah, maksudnya di sini mungkin ya jadi bisnis yang tidak umum ya, jadi bisnis yang tidak umum dan juga maksudnya biayanya juga nggak banyak gitu ya. Jadi di sini dia bisnis, kemudian bisnis itu unik daripada yang lain,
dan biaya yang harus dikeluarkan untuk aplikasi yang dia inginkan itu perputarannya maksudnya tidak masuk di logika ya. Nah, mungkin kalau selama ini aplikasi yang menurutnya unik itu yaitu kalau Ibu lihat itu contohnya kripto ya. Kripto. Nah, aplikasi kripto orang menginginkan bagaimana kita mengetahui pergerakan harga dari kripto. Jadi kan itu sesuatu hal yang ibaratnya unik dan juga tidak masuk akal, tetapi profit gitu ya. Jadi di situ ada aplikasi yang dibuat bagaimana membuat seseorang menggunakan aplikasi tersebut dan menghasilkan ya gitu ya. Banyak sekali sekarang banyak aplikasi atau robot-robot yang digunakan di dunia bisnis saham, kemudian forex, cryptocurrency ya. Itu menurut Ibu adalah bisnis yang tidak masuk akal sih menurut Ibu. Jadi banyak ibaratnya aplikasi baru yang dibuat yang sudah dikemas, jadi kita tinggal beli aja yang disebut dengan AI ya, biasanya yang terkenal dengan sebutan AI atau robot ya, gitu. Nah, kemudian faktanya ada ribuan program perangkat lunak yang tersedia secara komersial yang telah dibuat untuk melayani banyak tujuan. Nah, dengan adanya aplikasi yang maksudnya yang tidak masuk akal, menemukan kembali perputarannya ya, itu emang banyak banget perangkat lunak yang disediakan ya atau dijual secara komersil ya. Kemudian demikian pula sebagian besar perusahaan memiliki kebutuhan seperti penggajian atau piutang yang dapat dipenuhi dengan cukup baik oleh perangkat lunak yang dikemas ya. Kalau ini sudah umum ya, kita biasanya banyak menemukan tentang aplikasi tentang keuangan ya, seperti menggunakan Accurate ya kan, biasanya tentang penggajian atau piutang, kemudian transaksi jual beli yang sudah jadi itu seperti kayak di Alfamart gitu ya, kemudian di toko-toko kelontongan atau toko-toko yang mau menggunakan aplikasi, jadi banyak banget ya itu perangkat lunak yang sudah dikemas ya. Akan jauh lebih efisien untuk membeli program yang telah dibuat, diuji, dan terbukti, dan sistem yang dikemas dapat dibeli dan diinstal dengan cepat dibandingkan sistem custom. Ya, benar sekali ya. Jadi kalau dengan sistem yang sudah dikemas, kita sudah terima jadi aja, tinggal kita install ke PC ya, ke komputer yang akan kita gunakan sebagai untuk user gunakan untuk transaksinya ya. Nah, sebagian besar aplikasi yang dikemas memungkinkan beberapa penyesuaian untuk mengubah cara fitur tertentu. Misalnya, paket mungkin memiliki cara untuk menerima informasi tentang perusahaan Anda atau logo perusahaan yang kemudian akan muncul di layar input. Ya emang kalau kita misalnya menggunakan aplikasi yang sudah dikemas atau yang sudah jadi, ada beberapa hal yang harus diubah atau disesuaikan ya. Contohnya di sini adalah logo perusahaan, dia menginginkan sesuai dengan logo perusahaan pembeli aplikasi tersebut ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa kelemahan pada sistem ini ya. Jika jumlah kustomisasi tidak cukup dan paket perangkat lunak memiliki beberapa fitur yang tidak berfungsi seperti yang dibutuhkan perusahaan untuk bekerja, tim proyek dapat membuat solusi. Nah, solusinya ini adalah dengan program tambahan yang dibuat secara khusus yang berinteraksi dengan aplikasi yang dikemas untuk menangani kebutuhan tersebut, tidak ada dalam paket perangkat lunak ya. Jadi kelemahannya itu jika ada fitur atau poin-poin yang dibutuhkan oleh
pembeli atau perusahaan yang akan menggunakan perangkat lunak yang sudah jadi tersebut ya, maka emang dibutuhkan kebutuhan khusus. Di sini tergantung apakah perusahaan tersebut akan memberikan tambahan ya, atau tambahan sesuai yang diminta oleh pengguna aplikasi tersebut, atau emang dijual ya seperti itu apa adanya gitu ya. Jadi kelemahannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menentukan keinginan kita tertuang dalam aplikasi tersebut ya. Nah, solusi tidak didukung oleh vendor yang menyediakan perangkat lunak. Jadi ketika pemutakhiran dilakukan ke sistem utama, solusi tersebut mungkin membuat solusi yang tidak efektif. Nah, Ibu katakan tadi, jika aplikasi itu emang dijual, emang yang sudah dikemas seperti itu, dan dia tidak bisa ada hal-hal atau fitur yang bisa diubah atau untuk update ya, untuk yang terbaru gitu ya, dia tidak bisa dilakukan ya, jadi tidak bisa efektif ya dengan adanya sistem yang sudah dikemas ya. Nah, kemudian integrasi sistem mengacu pada proses membangun sistem baru dengan menggabungkan perangkat lunak yang dikemas, sistem warisan yang ada, dan perangkat baru yang ditulis untuk mengintegrasikannya ya. Proses, jadi di sini penyesuaian ya, pengintegrasian dari sistem yang sudah dikemas itu ke aplikasi yang kita gunakan pada PC atau komputer yang akan kita gunakan itu, apakah nantinya ada kendala atau tidak gitu. Jadi di situ kelemahan dari sistem custom. Maksud Ibu bukan sistem custom, sistem yang sudah dikemas. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga yaitu outsourcing ya. Outsourcing atau pihak ketiga ya. Nah, pilihan akuisisi yang membutuhkan sumber daya internal paling sedikit adalah outsourcing ya, yang berarti memperkerjakan vendor eksternal, pengembang, atau penyedia layanan untuk membuat atau memasang sistem ya. Nah, outsourcing telah menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Istilah outsourcing telah mencakup berbagai cara untuk mendapatkan layanan dan produk teknologi informasi. Ya, jadi sistem outsourcing itu kita melibatkan vendor eksternal ya. Jadi suatu perusahaan memang yang bergerak di bidang teknologi informasi dan melakukan pelayanan untuk pembuatan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan ya. Di mana perusahaan outsourcing tersebut penyedia layanan aplikasi atau ASP ya, memasuk aplikasi perangkat lunak atau layanan yang terkait dengan perangkat lunak melalui jaringan area luas atau internet ya. Tadi ibaratnya perusahaan yang bergerak di teknologi informasi tetapi bukan di dalam perusahaan tersebut, dia adalah pihak ketiga atau vendor eksternal ya. Nah, di dalam pendekatan untuk memperoleh perangkat lunak ini, penyedia layanan aplikasi atau ASP ini menghosting dan mengelola aplikasi perangkat lunak dan mengoperasikan dan memelihara server yang menjalankan aplikasi tersebut. Nah, jadi di sini di pihak outsourcing itu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan administrasi atau perawatan pemeliharaan dari aplikasi tersebut sudah dilakukan oleh pihak outsourcing tersebut ya. ASP juga atau pembuat penyedia layanan aplikasi memperkerjakan orang-orang yang dibutuhkan untuk memelihara aplikasi ya. Jadi perusahaan tersebut kita tinggal menjalankan aja, dan pihak outsourcingnya itu yang melakukan pengelolaan aplikasi perangkat lunak tersebut ya. Jadi menurut Ibu sih lebih efektif juga jika pembuatan aplikasi dilakukan oleh pihak eksternal dan dibantu ya dalam proses
administrasi atau pengolahan dan pengoperasiannya. Jadi menurut Ibu juga lebih efektif sih ya. Nah, di sini memilih strategi akuisisi. Nah, dari 3 strategi tadi, mana yang ibaratnya strategi yang baik ya. Tapi semua itu berdasarkan masing-masing suatu perusahaan ya, disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Apakah dia lebih menghemat biaya atau nyaman dengan sistem custom, atau nyaman dengan sistem yang dikemas, atau dengan sistem outsourcing ya. Itu tergantung masing-masing perusahaan karena sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, di sini tadi memilih strategi akuisisi sistem, di mana di sini mempengaruhi terhadap strategi akuisisi ya. Ini adalah gambar secara simpelnya ya, gambar secara simpel ya. Strategi akuisisi mana yang baik atau mana yang cocok ya. Nah, kemudian apa sih pengaruhnya terhadap strategi akuisisi ya? Jadi pada bagian sebelah kiri ini merupakan pengaruh. Yang contohnya di sini kebutuhan bisnis ya. Jadi pengaruh dari strategi akuisisi ini mempunyai poin-poin yang mempengaruhi sehingga kita menggunakan strategi yang mana ya. Ini di sini ada kebutuhan bisnis, kemudian pengalaman in-house, kemudian keterampilan proyek, dan ada manajemen proyek, juga ada jangka waktu ya. Nah, dari poin-poin strategi akuisisi sistem ini, kita akan menentukan mana sistem yang akan kita gunakan ya dalam proses akuisisi ya. Jadi di sini mana akan kita gunakan, semua itu berbalik lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Kita bahas pengaruh terhadap strategi akuisisi ya. Hal-hal yang mempengaruhi kita sudah tahu di atas ini ya, kebutuhan sistem, pengalaman in-house, keterampilan proyek, manajemen proyek, dan jangka waktu. Ini adalah hal-hal yang mempengaruhi dari strategi akuisisi sistem. Nah, masing-masing dari strategi akuisisi sistem yang baru saja dibahas memiliki kekuatan dan kelemahan, dan tidak ada satu strategi yang secara inheren ya lebih baik dari yang lainnya. Oleh karena itu penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing strategi dan kapan harus menggunakannya ya. Yang pertama yaitu hal yang mempengaruhi strategi akuisisi yaitu kebutuhan bisnis ya. Sudah dikatakan ya tadi, semua tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut ya. Jadi untuk memilih akuisisi sistem seperti apa yang akan digunakan yang lebih efektif menurut perusahaan tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan bisnis. Jika kebutuhan bisnis untuk sistem adalah umum dan solusi teknis sudah ada di pasar yang dapat memenuhi persyaratan sistem, biasanya tepat untuk memilih solusi perangkat lunak yang dikemas ya. Kalau melihat dari kebutuhan bisnis di sini, hal umum dan solusi secara teknis sudah ada di pasar, dapat memenuhi persyaratan sistem, biasanya lebih memilih solusi perangkat lunak yang dikemas ya. Sesuai dengan kebutuhan bisnis berarti dia menginginkan perangkat lunak yang sudah dikemas dan dia melihat dari perangkat tersebut emang sudah memenuhi persyaratan sistem yang memang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ya, yang pertama itu.
Kemudian sistem yang dikemas adalah alternatif yang baik untuk kebutuhan bisnis umum ya. Jadi kalau bisnis itu emang secara umum, contohnya bisnis itu banyak penggunanya ya, banyak yang dilakukan gitu. Maksudnya misalnya aplikasi bisnis untuk jual beli. Nah, di sini bisa jual beli itu banyak ya, misalnya jual beli baju, pakaian gitu ya. Kemudian sepatu, tas, atau macam-macam lah pokoknya yang berkaitan dengan jual beli, dan di situ sistem yang sudah dikemas itu ada dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Maksudnya sudah memenuhi persyaratan sistem ya dari perusahaan tersebut. Nah, maka dia menganggap solusi perangkat lunak itu yang lebih efektif yaitu menggunakan perangkat lunak yang sudah dikemas ya. Itu dari segi kebutuhan bisnis suatu perusahaan yang bisnisnya secara umum. Kita lanjutkan lagi. Ketersediaan dan kegunaan perangkat lunak yang dikemas secara luas telah menyebabkan banyak perusahaan mengembangkan daftar solusi paket yang direkomendasikan untuk digunakan di seluruh organisasi. Ya. Dengan membatasi pemilihan paket perangkat lunak dari daftar opsi standar, organisasi dapat memastikan konsistensi di seluruh unit organisasi, merampingkan pengambilan keputusan, dan pada akhirnya mengurangi biaya. Nah, jadi menurut perusahaan tersebut, jika sudah memenuhi suatu persyaratan sistem aplikasi yang sudah dikemas itu dianggapnya sudah mengurangi biaya pengeluaran suatu perusahaan tersebut. Beda dengan halnya jika dengan sistem custom yang membuat aplikasi dari awal sampai akhir ya, membuat sistem dari awal sampai akhir. Kemudian juga beda juga mungkin di sini dengan sistem outsourcing ya. Namun perangkat lunak yang dikemas tidak cocok untuk setiap situasi. Nah, maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, sebuah solusi custom harus dieksplorasi ketika kebutuhan bisnis itu unik. Jika ada persyaratan yang sulit atau menuntut yang tidak dapat ditangani dengan sukses dengan sebuah paket, atau ketika organisasi tidak dapat cukup berubah untuk beradaptasi dengan cara melakukan bisnis yang ada, diwujudkan dalam paket perangkat lunak ya. Nah, jadi di sini sistem perangkat lunak yang sudah dikemas itu tidak semuanya cocok. Semua itu disesuaikan dengan situasi. Yang tidak cocok kenapa? Yang tidak cocok karena ada perusahaan yang membutuhkan aplikasi yang unik ya. Maksudnya aplikasi itu unik. Maksudnya beda dari yang lain, dia tidak umum. Sedangkan kalau aplikasi yang dikemas itu adalah cocok untuk bisnis secara umum ya, perusahaan yang bisnisnya secara umum. Tapi kalau di sini bisnisnya beda dari yang lain, maksudnya jarang perusahaan yang berkembang di bidang itu, maka ia harus menggunakan sistem custom ya. Bisa ya membedakannya ya. Jadi di sini berdasarkan kebutuhan bisnis. Jadi kebutuhan bisnis itu kalau secara umum makanya menggunakan sistem aplikasi yang dikemas cocok. Tetapi kalau misalnya bisnis itu unik atau beda dari yang lain, maksudnya jarang perusahaan menggunakan, makanya dia harus menggunakan sistem yang lain ya. Solusinya yaitu sistem custom ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang Ibu katakan tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, pengalaman in-house. Pengalaman in-house jika ada pengalaman internal ya, maksudnya pengalaman internal untuk semua kebutuhan fungsional dan teknis sistem akan lebih mudah untuk membangun aplikasi custom daripada jika keterampilan ini tidak ada ya. Banyak organisasi menggunakan atau sedang mempertimbangkan untuk menggunakan outsourcing lepas pantai sebagai cara mengekspor pekerjaan terkait teknologi informasi ke negara-negara yang memiliki tenaga kerja yang lebih rendah. Nah, jadi
2/3 perusahaan dalam daftar inovator teknologi bisnis Information Week 500 mengatakan bahwa mereka terlibat dalam outsourcing teknologi informasi lepas pantai ya. Keterampilan teknologi yang berkualitas baik tersedia di sejumlah negara, tetapi perusahaan yang mempertimbangkan opsi ini untuk menghemat uang perlu mengelola risiko. Dengan cara ini, dengan hati-hati untuk mendapatkan layanan teknologi informasi ya. Nah, di sini banyak ada juga yang menggunakan outsourcing ya. Outsourcing itu karena adanya pengalaman internal ya, pengalaman dari internal suatu sistem ya. Dan untuk menghemat biaya, maka dia mempertimbangkan untuk menggunakan tenaga outsourcing aja. Karena kita kalau menggunakan outsourcing, kita tidak perlu banyak mengeluarkan biaya untuk tenaga-tenaga yang menjalankan aplikasi tersebut ya. Kalau kita sudah menggunakan outsourcing, udah kita bayar sesuai yang kita butuhkan ya. Tetapi di sini ada risikonya, yaitu harus hati-hati mendapatkan layanan teknologinya ya. Nah, kemudian sistem yang dikemas dapat menjadi alternatif lebih baik bagi perusahaan yang tidak memiliki teknis membangun sistem yang diinginkan. Jadi pengalaman in-house itu pengalaman internasional ya, maksudnya pengalaman internal ya, di mana sistem yang dikemas dapat menjadi alternatif lebih baik bagi perusahaan yang tidak memiliki teknis untuk membangun sistem yang diinginkan. Misalnya, tim proyek tidak memiliki keterampilan teknologi perdagangan web. Mungkin ingin memperoleh paket perdagangan web yang dapat diinstal tanpa banyak perubahan. Nah, outsourcing adalah cara yang baik untuk mendapatkan pengalaman luar yang hilang di dalam perusahaan sehingga orang-orang yang terampil bertanggung jawab untuk membangun sistem. Ya. Jadi outsourcing ini digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki teknis untuk membangun sistem yang diinginkan ya. Jadi dia tidak ada sistem yang diinginkan itu seperti apa ya. Karena dia dari berdasarkan pengalaman pribadinya, pengalaman diri dia sendiri gitu ya. Dia bukan dari perusahaan yang emang yang sudah yang sudah besar gitu ya, perusahaan sudah besar dan dia mengerti tentang teknologi informasi. Jadi kalau yang pengalaman in-house ini pengalaman pribadi gitu ya, dia tidak ngerti tentang teknologi ya, dia tidak ngerti tentang teknologi, tetapi dia ingin dalam proses bisnisnya, misalnya dia di sini melakukan perdagangan secara online ya, jadi dia pengen dan dia nggak ngerti tentang sistem tersebut, maka perusahaan tersebut membutuhkan adanya outsourcing, di mana untuk kebutuhan-kebutuhan teknis atau administrasi yang bisa dihandle atau outsourcing dan pihak perusahaan tersebut tidak perlu membutuhkan atau merekrut banyak karyawan atau pegawai sehingga bisa menghemat biaya ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada keterampilan proyek. Query language ya, atau SQL, atau fungsional misalnya perdagangan misal. Nah, contoh lagi ya, maaf ya jaringannya keputus tadi. Keterampilan proyek di sini ulangi lagi.
fungsional, misalnya pedagang elektronik, dan alternatif desain yang berbeda lebih banyak, tergantung pada seberapa penting keterampilan tersebut untuk strategi perusahaan ya. Internetnya nyambung ya? Dengar? Dengar, Bu. Oke. Terdengar, Bu. Ya, baik. Soalnya di sini putus. Misalnya, jika keahlian fungsional dan teknis tertentu yang berhubungan dengan aplikasi penjualan internet dan pengembangan aplikasi perdagangan web penting bagi organisasi, karena perusahaan mengharapkan internet untuk memainkan peran penting dalam penjualan dari waktu ke waktu, ya. Maka masuk akal bagi perusahaan untuk mengembangkan aplikasi web commerce di rumah, menggunakan karyawan perusahaan sehingga keterampilan dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Nah, di sisi lain, beberapa keterampilan seperti keamanan jaringan mungkin berada di luar keahlian teknik karyawan atau tidak menarik bagi ahli strategi perusahaan. Dalam hal ini, sistem paket atau outsourcing harus dipertimbangkan sehingga karyawan internal dapat fokus pada aplikasi dan keterampilan penting bisnis lainnya. Oke ya, jadi keterampilan proyek itu adalah keterampilan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ya. Di sini tadi dikatakan sistem paket atau outsourcing ini menjadi pertimbangan karyawan internal yang berfokus pada aplikasi dan keterampilan tentang penting bisnis lainnya ya. Jadi untuk keterampilan proyek ini disesuaikan oleh masing-masing perusahaan tersebut. Karena di mana perusahaan tersebut beda-beda ya. Secara teknis, aplikasi apa yang akan digunakan sesuai dengan keahlian masing-masing perusahaan tersebut yang dimiliki. Seperti tadi, misalnya perusahaan itu mengerti tentang teknologi informasi dan dia mempunyai tim-tim yang terlibat untuk pembangunan proses tersebut, maka sistem baru dia pasti akan menggunakan yang namanya dengan pengembangan custom. Nah, bagi perusahaan yang simple aja, dia maksudnya simple, kemudian dia tidak ingin mengeluarkan biaya banyak, maka menggunakan sistem custom ya. Jadi aplikasi yang sudah jadi walaupun itu harus melalui persyaratan sistem perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perusahaan yang dia tidak mengerti tentang teknologi informasi atau dia perusahaan internal, tetapi dia membutuhkan suatu aplikasi untuk kelangsungan usahanya, dan dia tidak memiliki tim-tim ahli di perusahaan tersebut, hanya sebatas pegawai dengan sistem yang maksudnya pegawai dengan keahlian yang terbatas ya, hanya bagian administrasi, mengatur keluar masuknya harian saja dan dia tidak mengerti tentang aplikasi, maka dia cocok menggunakan dengan sistem outsourcing ya. Karena dengan sistem outsourcing segala sesuatu bisa dilakukan atau dihandle oleh pihak outsourcingnya ya, sehingga perusahaan dengan penggunaan akuisisi sistem tersebut ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke jangka waktu. Jangka waktu pengaruh pada strategi akuisisi masing-masing. Strategi akuisisi yang baru saja dibahas memiliki kekuatan dan kelemahan, dan tidak ada satu strategi yang secara inheren lebih baik dari yang lain ya. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan isu-isu keunikan kebutuhan bisnis untuk sistem. Jumlah pengalaman internal yang tersedia untuk membangun sistem,
pentingnya keterampilan proyek perusahaan, ya. Selain itu, keberadaan manajemen proyek yang baik dan jumlah waktu yang tersedia untuk mengembangkan aplikasi berperan dalam proses seleksi, ya. Nah, jadi itu adalah poin-poin yang mempengaruhi atau hal-hal yang mempengaruhi dari strategi akuisisi sistem, ya. Kemudian yang selanjutnya memilih strategi akuisisi, ya. Kalau dari materi tadi di atas, memilih strategi akuisisi itu tergantung kebutuhan perusahaan, ya. Kebutuhan perusahaan, kemudian sistem perusahaan itu seperti apa, jenis perusahaan itu seperti apa, bergeraknya, ya. Kalau menurut Ibu seperti itu. Nah, pada akhirnya keputusan harus dibuat mengenai strategi akuisisi khusus sistem. Matrik alternatif dapat membantu tim desain membuat keputusan ini dengan informasi kelayakan untuk beberapa solusi kandidat dengan cara dapat dibandingkan dengan mudah. Kemudian adanya permintaan proposal, permintaan informasi, dan permintaan penawaran adalah cara untuk mengumpulkan rincian yang akurat mengenai alternatif, dan pada titik ini tim memutuskan dengan tepat siapa. Nah, dari strategi akuisisi, memilih strategi akuisisi, di sini ada namanya matrik, ya, matrik alternatif, ya. Jadi di sini kita bisa menentukan alternatif mana yang akan, ya. Jadi di sini kita bisa membandingkan alternatif mana yang akan kita gunakan. Di sini gambar matrik alternatif, ya. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi di sini ada pentingnya bobot, kemudian alternatif satu yaitu aplikasi custom, kemudian tertimbang skornya berapa, kemudian alternatif kedua yaitu custom aplikasi, di sini menggunakan Java, ya. Skornya 1-5 juga tertimbang skor. Kemudian yang ketiga alternatif dikemas perangkat produk ABC, ya. Jadi di sini aplikasi yang dikemas, ya. Kemudian skornya berapa. Nah, kalau untuk evaluasi kriteria ini di sini kita bedakan menjadi 3, ya. Kita bedakan menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu evaluasi secara teknis, ya. Nah, di sini evaluasi secara teknis. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan teknis itu masalahnya apa aja. Nah, di sini kita masih contoh, ya, 1, 2, 3, ya, masalahnya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada evaluasi ekonomi. Ekonomi, kemudian organisasi. Nah, ekonomi ini berkaitan dengan biaya, ya, dengan masalah biaya. Kemudian secara organisasi ini berkaitan dengan hal-hal umum, bagaimana misalnya aplikasi tersebut jika dipasarkan seperti apa, ya. Jadi 3 poin: teknis, ekonomi, dan secara organisasi. Nah, kemudian relatif pentingnya atau bobot. Nah, ini bobot, semua ini bobot ini jumlahnya 100, ya, totalnya harus 100. Kita memasukkannya di poin, misalnya di poin teknis ada 40 poin, ya, dengan 3 kriteria. Kalau di sini kriterianya 2, misalnya tidak harus 40, misalnya 30. Yang penting semua di antara evaluasi kriteria tersebut totalnya 100, ya. Nah, kemudian di alternatif menggunakan custom di sini.
alternatif custom menggunakan VB. Di sini skornya 1 sampai 5. Skor terbaik adalah nomor 5 ya. Kalau nomor 1 kurang, misalnya kurang baik gitu ya. Kurang baik, terusannya baik atau lebih baik. Pokoknya yang kelima ini adalah yang tertinggi, skor tertinggi, yang terbaik ya. Skornya 1 sampai 5. Nah, kemudian ini tertimbang skor. Tertimbang skor ini hasilnya dari mana? Dari perkalian relatif pentingnya bobot ya, dari perkalian bobot dikalikan dengan skor. Jadi 20 dikali 5 sama dengan 100. Nah, setelah semuanya itu skor tertimbang sudah diisi, di sini diisikan total. Nah, selanjutnya juga untuk alternatif custom aplikasi, misalnya menggunakan Java ya. Menggunakan Java, skornya berapa? Dikalikan dengan bobot ya. Jadi bobot ini bisa selalu dikalikan, bobot ini selalu dikalikan dengan skor dari aplikasi 1, alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Jadi skor selalu dikalikan dengan bobot. Nah, di sini 20 dikali 3 pada alternatif 2 ya, sama dengan 60. Nah, kemudian nanti di total berapa? Nah, di sini hasilnya 270. Sama seperti di alternatif 3. Dikemas perangkat produk ABC ya. Jadi produk yang sudah dikemas dengan berbagai macam aplikasi ya, terserah penjual itu, penjual aplikasi yang sudah dikemas itu menggunakan aplikasi apa ya. Jadi di sini produk ABC ya, dengan berbagai macam produk ya. Nah, di sini untuk skornya 20 dikali 3, kemudian hasilnya skor tertimbangnya 60 total. Nah, dari jumlah total ini, disinilah kita bisa menentukan mana sistem akuisisi yang akan digunakan ya. Jadi di sini yang tertinggi adalah dengan sistem dikemas produk ya, produk ABC ya, alternatif yang ketiga. Jadi kita bisa menentukan pilihan di pilihan ketiga, yaitu dengan program yang sudah dikemas. Nah, dan di sini pun perusahaan tersebut walaupun sudah menggunakan matrik alternatif ya, dengan program yang sudah dikemas, mereka juga harus menyesuaikan ya, perusahaan tersebut harus menyesuaikan suatu persyaratan sistem. Apakah aplikasi yang dikemas tersebut sudah sesuai dengan persyaratan sistem yang dibutuhkan perusahaan tersebut ya. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan tersebut, maka mereka lebih cenderung memilih ke aplikasi yang sudah dikemas ya. Oke ya. Paham untuk ini? Jadi nanti Ibu akan kasih latihan ya. Latihan dalam pembuatan ini ya. Teknis masalah matrik alternatif. Jadi dalam pemilihan strategi akuisisi, endingnya itu menghasilkan matrik alternatif ya. Ini adalah matrik alternatif. Jadi di poin-poin seperti yang di atas ini tadi, nah, jadi di dalam kegiatan tahapan desain ini, yang pertama menentukan strategi akuisisi sistem yang disukai ya tadi. Jadi ending dari strategi akuisisi sistem yang disukai ini yaitu adalah matrik alternatif. Nah, kemudian jika nanti selanjutnya kita bahas ke bab merancang arsitektur untuk sistem, dan di situ juga endingnya kita harus menghasilkan outputnya apa gitu ya. Jadi harus ada output dari segala kegiatan dalam tahapan desain ya. Di kegiatan desain ini semuanya ada output ya. Kita hari ini membahas tentang yang strategi akuisisi. Nah, kemudian dari ending dari strategi akuisisi tersebut, ternyata untuk pilihannya yaitu
dengan sistem yang dikemas ya, dengan sistem yang dikemas. Karena skornya dia lebih tinggi. Oke. Oke, masih dengar? Masih. Oke, baik ya. Istirahat dulu ya, Ibu udah 1 jam berbicara ya. Silakan kalian pahami, kemudian kalian pelajari ya, sambil istirahat ya, sambil nyantai. Kalian pelajari, kalian pahami materi ini ya. Kalau misalnya nanti ada yang belum paham, silakan bertanya. Kemudian sambil ada latihan juga ya, sambil ada latihan ini di bagian terakhir, silakan kalian kerjakan ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya ya sambil Ibu istirahat ya, sambil Ibu ngecek-ngecek absen. Dan jangan lupa kalian kerjakan untuk latihan aja ya, ini latihan. Kemudian nanti yang bisa menjawab silakan untuk menjawab. Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke.
Online-in aja dulu situ. Udah di sini. Udah dimatiin ya.
Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Halo? Ya, Bu. Ya, Ibu absen ya. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Kalau sudah selesai pertanyaan tadi, nanti silakan siapa yang akan menjawab ya. Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Angesta Yulita Dayul. Angesta? Nggak ada ya? Kemudian Al-Fatah Wibisono. Hadir, Bu. Oke, Al-Fatah. Kemudian Alisa Nur Hapsah. Ya, Bu. Kemudian Amanda Mahardika. Hadir, Bu. Oke, Adrian Marcelino. Hadir, Bu. Aulia Fitri Madani. Hadir, Bu. Kemudian Kristal Aristika. Hadir, Bu. Kristal ini yang untuk tanggal 7 sama tanggal 8 waktu itu nggak masuk ya? Nanti Ibu cek lagi ya di absen WA. Iya, Bu. Kemudian Delia Mutia Sabrina. Hadir, Bu. Kemudian Fania Ayu Putri. Hadir, Bu. Kemudian Jalu Arya Nugroho. Jalu? Nggak ada ya? Maulana Yusuf. Hadir, Bu. Kemudian Muhammad Hikmal. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Putri Awalia. Hadir, Bu. Kemudian Syahla Fatihah. Hadir, Bu. Wahyudi Hafid. Wahyudi Hafid. Ada ya? Widuri Husnul. Widuri Husnul Pratiwi. Hadir, Bu. Oke, Yuni Hapsari. Yuni? Ada ya? Enggak ada keterangan. Debbie keluar. Kayaknya tadi itu ada 18 sih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti jangan lupa juga ya absen di grup WA. Dari materi tadi ada yang mau bertanya. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya Ibu yang pertanyaan yang tadi, silakan yang mau menjawab. Atau ada yang bertanya dulu? Kayaknya senang kali ya kalau misalnya Ibu kasih pertanyaan ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama yaitu matrik alternatif, siapa yang mau jawab? Nomor 1, matrik alternatif. Ada yang mau jawab matrik alternatif? Saya, Bu. Oke, Maulana Yusuf ya? Ya. Oke, silakan. Matrik alternatif adalah serangkaian nilai dalam kolom dan baris yang memungkinkan membandingkan solusi yang terjadi secara visual dengan menimbang variabel berdasarkan kepentingannya. Oke, ada yang mau melengkapi? Oke ya, benar kata Yusuf ya, itu udah lengkap sekali ya tadi matrik alternatif ya. Kalau untuk simpelnya yaitu suatu metode yang digunakan untuk menentukan atau untuk efisiensi suatu pengeluaran biaya ya. Oke, yang nomor 2. Nomor 2, pengembangan custom.
Ini Lukman Nur Lazuardi ya? Nomor 2. Pengembangan custom. Ini Lukman Nur Lazuardi. Siapa yang menjawab nomor 2? Oke, tadi sudah ada deh pengembangan custom di materi. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Penyedia Amanda, Bu. layanan aplikasi atau ASP. Gimana? Amanda? Amanda, Bu. Yang nomor berapa? Nomor 3, Bu. Oke, nomor 3, Amanda. Penyediaan layanan aplikasi atau Application Service Provider (ASP) adalah suatu bisnis yang menyediakan layanan berbasis komputer untuk pelanggan melalui suatu jaringan. Perangkat lunak yang disediakan dengan model ini sering juga disebut dengan perangkat lunak on demand atau SaaS, Software as a Service. Nah, contoh dari alat ASP gratis ini yaitu seperti Yahoo Email, Gmail, Google Spreadsheet, Google Dokumen, dan pembuatan logo online gratis. Lalu ada pun manfaat besar dari perangkat lunak ASP itu sendiri seperti perangkat lunak ASP jauh lebih mudah untuk menginstal dan memelihara daripada perangkat lunak konvensional. Lalu yang kedua, upgrade perangkat lunak ASP lebih mudah, cepat, dan bebas Lalu yang ketiga ada perawatan dan dukungan ASP jauh lebih mudah daripada memiliki IT staff berusaha untuk menanggung beban tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya itu pengguna akhir memiliki lebih sedikit kerusakan karena tidak ada perangkat lunak yang terinstal yang akan bertentangan dengan perangkat lunak yang diinstal lainnya. Nah, lalu yang terakhir, ASP perangkat lunak gratis ini lebih mudah dan lebih meninggalkan layanan ASP ketika Anda melampaui produknya, Bu. Nah, habis itu ada juga kelemahannya, Bu. Yang kelemahan utamanya itu adalah jika kita memiliki koneksi internet yang tinggi, maka kekuatan dari ASP perangkat lunak ini akan sangat cepat dan andal. Tetapi sebaliknya, jika koneksi internet kita itu lambat, kinerja perangkat lunaknya akan terganggu, Bu. Oke ya, lengkap sekali jawabannya ya. Jadi ASP ini intinya layanan tentang teknologi informasi ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Amanda ya dari kelebihan dan kekurangannya dan contohnya. Oke, selanjutnya fase desain. Alisa, Bu. Oke, Mbak Alisa. Fase desain di dalam SDLC itu adalah tahapan di mana kita membuat model cara kerja aplikasi software. Nggak hanya menentukan bahasa pemrograman, tapi juga termasuk metode pemecahan masalah dan tugas-tugas yang ada dalam aplikasi. Oke ya, jadi ibaratnya fase desain itu proses keputusan untuk membangun sistem ya. Ya, sama ya tadi ya Mbak Alisa juga sudah menjelaskan. Kemudian yang nomor 4, outsourcing. Outsourcing. Jadi ada ya. Siapa yang menjawab? Outsourcing? Amanda boleh coba jawab, Bu? Yang lain nggak ada? Coba Kristal, Mbak Kristal. Oke, silakan Mbak Amanda. Baik, Bu. Menurut yang saya dapatkan, di sini tertulis bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau UU Ketenagakerjaan, outsourcing adalah penyerahan sebagai pekerjaan kepada perusahaan lain atau subkon. Penyerahan sebagian pekerjaan itu dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu
melalui perjanjian pemborongan pekerja atau penyediaan jasa pekerja ataupun buruh. Seperti itu, Bu. Oke, baik ya. Intinya jadi outsourcing itu layanan dari pihak ketiga ya, penyediaan jasa layanan ya. Oke, baik. Tadi yang nomor 3, pengembangan custom. Tadi di materi sudah ada ya. Oke, jadi pengembangan custom yaitu strategi yang digunakan untuk pembuatan proses ya, proses sebuah sistem baru ya dari awal, dari nol hingga selesai ya. Jadi ibaratnya pengembangan custom itu seperti itu ya. Jadi pembuatan proses dari awal sampai akhir. Oke, baiklah. Saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini ya. Ibu, maaf. Ya. Gimana? Tadi atas nama Jalu Arya, ketika absen, dia baru bilang ke saya titip absen, Bu. Katanya dia nggak enak badan, Bu. Oh, berarti izin ya, sakit ya? Iya, Bu. Oh, oke, baik. Jalu Terima Arya kasih, ya? Bu. Iya, Iya, Bu. Jalu Arya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Berarti kita kasih warna kuning. Oke. Sakit ya? Oke, baiklah ya. Saya rasa sudah cukup untuk perkuliahan hari ini, dan nanti jangan lupa ya kalian untuk absen di grup ya. Baiklah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya jika ada kekurangan atau kesalahan dalam berbicara atau dalam penyampaian materi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.